di mana saja. Tuhan, kita akan masuk di dalam penyembahan. Kita bangkit berdiri, kita akan sambut dengan pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. 12 kali. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus yang kami sembah, yang kami puji. Kami bersyukur, berterima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kehidupan. Kami merasakan sukacita yang besar. Hingga kami Tuhan Yesus berbakti kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji, membesarkan nama-Mu dengan segenap hati kami. Segala kekurangan, kelemahan kami, dosa-dosa kami Tuhan. Tuhan ampuni, karena kami tahu Yesus adalah Maha Kuasa, Maha Pengampun bagi anak-anaknya yang datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mau bersorak-sorak di dalam nama Yesus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita sambut dengan nyanyian yaitu Tuhan Yesus tidak berubah, cintanya, kasihnya kepada saudara dan saya. Tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Dia tidak pernah berubah cintanya kepada saudara dan saya. Kita sambut lagi dengan nyanyian. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kebenaran. Nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat
Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Puji Tuhan, saudara dan saya pasti menang karena ada Yesus di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, dan kita selalu menghadapi apapun juga, kesukaan, kesusahan, sakit, kita tetap harus bersuka cita. Haleluya. Kita sambut dengan nyanyian, adalah sukacita di hatiku. Haleluya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi, sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Karena Dia ada dalam kehidupan kita, Dia yang akan menuntun setiap langkah-langkah kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Kita akan sambut di dalam hati kita dengan sungguh-sungguh supaya firman Tuhan itu ada dalam hati kita dan kita menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan untuk menjadi saksinya dimanapun kita berada. Kita sambut dengan nyanyian, ku rindu sabdamu, ku rindu firman. Haleluya. Rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Firman-Mu, ku rindu firman-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Oh kudus Rabbi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan.
Saya serahkan kepada hamba-Nya. Ku rindu menikmati sabda-Mu Tuhan. Menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Mari Bapak Ibu, baik kita yang ada di rumah maupun kita yang ada saat ini, kita mau bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, dalam kekudusan-Mu kami datang. Kami mau bersama-sama tunduk di hadapan-Mu. Sejenak kami mau bersama-sama menenangkan hati pikiran kami untuk menerima sabda-Mu. Seperti pujian yang kami naikkan pada saat ini Tuhan. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu. Firman yang hidup, yang dapat mengokohkan dan menguatkan hidup kami. Karena kami tahu, kami manusia berdosa. Kami memiliki kecenderungan untuk jatuh di dalam dosa. Kami memerlukan sabda-Mu Tuhan sebagai tuntunan hidup kami. Bekerjalah atas kami. Pimpinlah kami Tuhan. Sehingga kerendahan hati ada saat kebenaran firman ditaburkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau yang menuntun dari awal hingga akhir. Terpujilah Engkau, Tuhanku, Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara saat ini? Setelah PPKM diperpanjang lagi sampai 25 hari ini, dan kita tidak tahu apakah PPKM akan berlanjut lagi atau tidak. Tetapi satu hal sebagai anak-anak Tuhan, kita terus harus optimis. Seperti tema kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa di hari-hari ini kita semakin diperhadapkan oleh tantangan, kesulitan yang tidak mudah. Beban hidup yang semakin berat. Tidak sedikit orang putus asa, bahkan stres menghadapi tekanan hidup yang tidak tahu kapan kondisi saat ini segera membaik. Saya masih ingat ada seorang pemimpin negara mengatakan, kami pikir COVID ini bisa dihitung secara matematika. Sehingga bulan Juni yang lalu pasti akan berakhir. Tetapi ternyata tidak bisa diprediksi. Situasi tidak semakin membaik, bahkan sekarang kalau kita terus membaca berita dan mengikutinya, varian baru muncul. Dan banyak orang digetarkan, banyak orang menjadi takut dengan situasi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Andreas Dwi, yaitu tentang keteguhan hati menghadapi kondisi yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tidak sesuai dengan harapan kita. Bapak Ibu, sekarang kita bersama-sama mau belajar optimisme dalam menjalani hari. Untuk menerapkan tema ini tidaklah mudah dalam situasi ini. Namun tidak berarti kita tidak mampu untuk menjalaninya. Kita membutuhkan perjuangan untuk mendapatkan satu kata optimis dalam hidup kita.
Optimis tidak hanya diucapkan, tetapi harus diperjuangkan dan dihidupi dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan, optimis adalah satu pengalimatan yang sering kita dengar. Optimis adalah kecenderungan untuk mengharapkan hasil dan keadaan yang lebih baik di masa depan. Sehingga orang yang optimis biasanya yakin pada perubahan atau keadaan yang buruk itu pasti akan berakhir. Dan pasti titiknya adalah sesuatu yang baik. Sinonim optimis adalah berpengharapan, yakin, percaya diri, ceria, antusias. Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya harus mengerti apa sebenarnya arti optimis. Sebagai orang Indonesia, saya membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia yang saya googling. Orang optimis adalah orang yang selalu berpengharapan atau berpandangan baik dalam menghadapi segala hal. Orang yang optimis memandang dunia ini indah, ceria, menyenangkan, dan dengan penuh percaya diri. Bapak, Ibu, saudara kasih Tuhan, umumnya orang optimis pandai bergaul, bersemangat, berani mengambil resiko, dan periang. Itu secara fisik yang kita bisa lihat. Kita bisa amati. Dan orang yang optimis senang bersaing secara sehat. Karena mereka menganggap sebagai ajang untuk meraih kemenangan. Dan memotivasi diri untuk menjadi lebih baik. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan. Lawan dari optimis adalah pesimis. Orang seperti ini bersikap atau berpandangan tidak mempunyai harapan baik. Selalu khawatir. Berpikiran selalu rugi. Celaka. Orang yang mudah putus asa. Tipis harapannya. Itulah orang pesimis. Orang pesimis menganggap dunia ini kejam dan suram. Biasanya sulit bergaul, selalu khawatir, berpikiran negatif, dan tidak percaya diri. Dan orang yang pesimis terkadang menganggap orang lain sebagai ancaman dan saingan karena akan melemahkan dirinya. Bapak, Ibu, saudara kasih Tuhan, anak-anak Tuhan harus memiliki karakter atau sifat yang optimis dalam hidupnya. Memandang penuh dengan ucapan syukur akan kesetiaan karya Tuhan di dalam hidupnya. Ya. Dan dia yakin benar bahwa Roh Kudus memberi pertolongan dalam hidupnya. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan hanya orang Kristen yang memiliki pandangan optimis dalam hidupnya. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun mereka mempunyai pandangan optimis, tetapi memiliki konsep yang berbeda. Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar satu kisah kehidupan perjalanan seorang tokoh besar di zaman Perjanjian Lama. Kita akan belajar bersama mengapa kita harus tetap optimis dalam menjalani hari, menjalani hidup. Ya. Yosua dan Kaleb adalah dua orang pribadi yang memiliki optimisme diri. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka di dalam kitab Ulangan. Ulangan pasal yang pertama. Kita lebih banyak akan berbicara tentang perjalanan hidup dari riwayat kedua belas pengintai.
Ulangan pasal 1 ayat 21, nanti kita akan lanjutkan ayat yang ke-27 sampai dengan 31. Kita akan baca Ulangan 1 ayat 21 secara lebih dahulu. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah, seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ayat yang ke-27, kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan berkubu-kubunya. Dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gentar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Dan di sana seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir. Dan di sana padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Dari 12 orang pengintai, hanya 2 orang yang bersikap optimis, yaitu Kaleb dan Yosua. Kalau kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Bilangan 13 dan 14, di sana diceritakan bagaimana perjalanan 12 pengintai yang diutus oleh Musa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar ciri orang optimis yang ada di dalam pribadi Kaleb dan Yosua, atau Yosua dan Kaleb. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, yang pertama adalah ketika kita memperhatikan ayat yang ke-27. Ada satu titik yang kita perhatikan. Kalimat 27. Kamu menggerutu di dalam kemahmu. Ciri yang orang yang optimis adalah tidak mudah mengeluh atau menggerutu. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, menggerutu adalah satu sikap di mana kita kadang-kadang mengungkapkan keadaan hati kita, ketidaknyamanan atau situasi yang kadang-kadang membuat kita tidak bisa bertahan. Kisah 12 pengintai adalah salah satu contoh yang menarik yang dapat kita temui di Alkitab mengenai sikap pesimis dan optimis. Ketika Musa memberikan mandat kepada 12 pengintai ke Kanaan, cukup jelas sekali. Musa mengatakan, amatilah bagaimana keadaan mereka. Keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya itu kuat atau lemah? Apa mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiami baik atau buruk? Bagaimana keadaan kota-kotanya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau berkubu-kubu? Itu dikatakan oleh Musa. Dan Musa mengatakan, kamu lihat bagaimana kondisi tanahnya. Apakah tanah di sana gemuk atau kurus? Apakah di sana pohon-pohon atau ada pohon-pohon atau tidak?
Itu yang dikatakan Musa. Musa menyampaikan satu hal yang jelas kepada 12 pengintai. Mereka di briefing duluan. Mereka diberi pengarahan duluan. Dan setelah itu mereka berangkat. Setelah 40 hari, 12 pengintai itu kembali membawa kabar tentang negeri Kanaan kepada orang-orang Israel. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, sebagian besar pengintai itu bisa dikatakan kalau dikurangi Yosua dan Kaleb adalah 10 orang. Mengatakan bahwa negeri itu berlimpah susu madu, tetapi penduduknya ialah orang enak, keturunan raksasa. Mereka itu kuat-kuat dan juga tinggal di kota-kota berkubu. Mereka semua diam di pegunung Kanaan, sepanjang laut dan sungai Yordan. Mereka mengatakan bahwa sulit untuk menembus benteng pertahanan mereka karena mereka tidak mempercayai Allah. Mereka menentang titah Tuhan. Tidak ada salah. Mereka tidak salah memberi laporan itu. Memang keadaannya demikian. Tetapi mereka lalu menambahi dengan perkataan bahwa Israel tidak mungkin bisa menang melawan mereka karena mereka lebih kuat. Juga menakut-nakuti mereka dengan cerita bahwa orang Kanaan akan memakan manusia. Dan orang-orang Israel di hadapan mereka seperti belalang. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Alkitab di dalam Bilangan 13 ayat 32 mengatakan dan menyebutkan bahwa perkataan mereka adalah kabar busuk karena melebih-lebihkan. Bapak Ibu bisa cek ya di ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kabar busuk disampaikan oleh 10 pengintai. Ini menandakan mereka melihat ada masalah yang besar yang sesungguhnya tidak bisa mereka lalui. Setelah mendengar kabar tersebut, dikatakan bahwa segenap umat Israel sepanjang hari, dikatakan di dalam pasal 14, sepanjang malam menangis dan bersungut-sungut. Mereka mengatakan, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan anak istri kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami kembali ke Mesir? Ini yang dikatakan orang-orang Israel saat itu. Semalam suntuk mereka menangis. Mereka menggerutu, mereka menyesali. Dan seperti mereka melihat bahwa itu adalah bukan rancangan yang baik bagi hidupnya. Kalau mereka menuju tanah Kanaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sikap pesimis berfokus pada besarnya masalah, sehingga berdampak pada kepercayaan diri. Merasa kecil dan tidak mampu. Orang yang pesimis cenderung mengalami stres dan berdampak juga pada turunannya. Daya tahan tubuh sehingga turunnya daya tahan tubuh sehingga kita menjadi lebih mudah sakit. Orang yang selalu khawatir akan merasa dirinya lemah dan itu akan terkirim di otak kita dan itu akan memengaruhi seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di masa pandemik ini situasi tidak gampang. Pemerintah selalu menyampaikan 5M. Tetapi bukan berarti kita harus khawatir, kita menggerutu, kita mengalami satu krisis kepercayaan diri. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ketika kami melayani
anak-anak Tuhan yang terpapar, baik itu jemaat maupun hamba Tuhan, kami selalu katakan, bersemangatlah. Pikirkan hal-hal yang indah untuk didengar, sedap didengar. Itu yang kami katakan. Jangan pikirkan corona, tetapi pikirkan bagaimana kita sembuh. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ketika kita memiliki suatu kerinduan untuk terus berani menghadapi kehidupan ini, maka kita akan memperoleh satu imun tubuh yang kuat. Imun tubuh kuat itu tidak bisa dijual di supermarket, Bapak Ibu. Kalau sembako ada di Jogja. Tapi imun tubuh memang dijual dalam bentuk vitamin. Tetapi Bapak Ibu minum vitamin tapi hatinya nggak tenang, ya, hatinya selalu menggerutu, pastilah imun Bapak Ibu tubuhnya tidak akan tumbuh, bahkan melemah. Makanya tidak heran kalau kita mendengar, kenapa ya dia itu tidak pernah keluar rumah, kok masih kena COVID? Perlu cek diri kita. Dalam diri kita ada sukacita, ada pengharapan, atau tidak? Atau kekhawatiran yang merusuk dalam hidup kita? Bapak Ibu saudara kasihan, orang yang pesimis selalu melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Tetapi orang yang optimis melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Sekali lagi, orang yang pesimis selalu melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Tetapi orang yang optimis melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Itu yang terjadi dalam kehidupan 10 pengintai. Mereka belum berperang tetapi mereka mengeluh. Sehingga orang-orang Israel pun merasa nyalinya kecil. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Mari kita melihat setiap kesempatan dalam setiap kesulitan. Sehingga dalam diri kita bukan keluh kesah, gerutu yang keluar. Tetapi bagaimana aku bisa menjalani hari-hariku dengan penuh syukur di hadapannya. Bapak Ibu, kalau kita melihat gambar judul kebaktian hari ini, ada gambar seorang yang melangkah, ya, meloncat dari tebing ke tebing lain. Bapak Ibu, tidak mudah untuk menghadapi, ya. Itu kalau dijalani sehari nggak apa-apa, tapi kalau tiap hari pastilah kita harus terus percaya diri, kita mampu. Yang kedua, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita kembali melihat di dalam Ulangan. Pasal yang pertama, ayat 29. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kata memiliki keberanian. Orang yang optimis adalah orang yang memiliki keberanian. Dikatakan ayat 29. Ketika itu aku berkata kepadamu, jangan gentar, janganlah takut kepada mereka. Satu pengalimatan yang bisa kita simpulkan bahwa intinya adalah milikilah keberanian. Orang yang berani adalah orang yang tidak gentar, orang yang tidak takut. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ketika 10 pengintai melihat tubuh penduduk Kanaan yang besar-besar itu, mereka merasa bahwa mereka sedang tidak berada dalam rencana Tuhan. Kadang kita pun mungkin ketika melihat situasi saat ini, mungkin ini bukan rencana Tuhan yang baik untuk aku. Karena mereka melihat segala sesuatu dari sisi kedagingan mereka, bukan dari sudut pandang Allah. Mereka berpikir bahwa Tuhan sedang merancangkan kecelakaan bagi mereka. Bapak Ibu sebaliknya, ketika Yosua dan Kaleb memandang penduduk Kanaan yang perawakannya besar itu dengan segala kesulitan yang harus dihadapi mereka, mereka berkesimpulan bahwa negeri yang akan mereka masuki pastilah
luar biasa baiknya. Kenapa? Karena orang yang mendiami bukan orang yang biasa. Mereka yakin bahwa tanah yang mereka tuju nantinya adalah tanah yang luar biasa baiknya yang disiapkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di hadapan Musa, Kaleb mengatakan kepada orang-orang Israel. Kalau kita buka di dalam Bilangan 13 ayat 30 mengatakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya. Tidak, kita akan maju menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, Yosua dan Kaleb memiliki respon yang berbeda saat menghadapi masalah. Yosua dan Kaleb tidak ciut nyali dan hatinya ketika melihat musuh yang akan dihadapinya. Yosua dan Kaleb berani karena dia percaya akan janji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara kasih Tuhan, Kaleb menyatakan dengan penuh keyakinan kepada seluruh orang umat Israel, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Bapak Ibu, suatu pernyataan yang tegas tanpa didasari keraguan. Karena dia tahu dia seorang calon pemimpin yang besar. Bapak Ibu, saudara kasihan, ketakutan akan menjadikan seorang gagal dalam menghadapi atau menyelesaikan persoalan atau masalah. Ibarat kata, sebelum berperang, sudah kalah atau mati duluan. Keberanian menghadapi persoalan adalah salah satu amunisi atau kekuatan dalam kita menghadapi persoalan hidup. Satu modal yang besar, keberanian. Kalau saat ini pemerintah mengatakan diam tinggal di rumah. Kalau kekhawatiran kita tidak disertai keberanian. Kalau kita khawatir dan kita tidak memiliki keberanian juga untuk terus melanjutkan hidup, maka kita juga akan menjadi orang yang stres, frustasi dengan keadaan ini. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, oleh karenanya milikilah keberanian. Karena ketika kita memiliki keberanian, kita akan mampu menyelesaikan setiap persoalan dan masalah kita. Memiliki keberanian adalah bagian dari ciri orang yang optimis. Mari kita membangun keberanian yang benar terhadap segala situasi yang sulit ini. Keberanian untuk mencoba dengan keahlian atau keberanian keterampilan lain. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, pandemik ini membuat orang semuanya sulit, susah. Bukan hanya orang miskin, bukan hanya orang yang sederhana, atau orang bahkan orang yang mengalami masa sulit. Ketika saya ketemu orang tua, banyak mereka mengatakan susah usahanya. Dalam situasi ini yang dibutuhkan ada keberanian. Seperti kita harus maju menduduki negeri itu. Ketika kita dalam situasi yang sulit ini, kita bisa mengasah keahlian kita. Kita berani untuk melawan segala sesuatunya dengan apa? Yaitu kita mungkin menggali potensi kita. Banyak orang sekarang ini berjualan yang dulu. Mereka bukan ahli di dalam memasak. Hanya orang-orang ibu-ibu yang masak untuk rumah tangganya. Tetapi mereka belajar untuk mencoba hal baru. Mereka berusaha. Mereka berbisnis yang sebenarnya bukan itu bidangnya. Mereka berani untuk mencoba tanpa mereka memikirkan kegagalan terlebih dahulu. Beberapa rekan yang saya kenal juga demikian.
Dulu mereka tidak bisa namanya berdagang. Tetapi mereka berani untuk mencoba. Mereka tidak memikirkan dulu apakah saya untung atau tidak, tetapi mereka berusaha. Banyak orang sekarang ini meninggalkan, ya, mereka merendahkan diri, mereka tidak menjadi orang yang menuruti ego, ya. Mereka banyak yang mendaftar menjadi Gojek, berusaha bekerja apapun. Mereka berani untuk menjalani satu pekerjaan baru. Yang mereka pikirkan adalah, aku melakukannya ini agar segala sesuatunya menjadi lebih baik. Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan, bagaimana keadaan kita saat ini? Ketika menghadapi kesulitan, apakah kita berani untuk mencoba hal-hal baru? Terus berperang melawan keadaan saat ini. Sehingga ada suatu perubahan baik dalam diri kita maupun orang-orang terdekat kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang ketiga, ciri orang yang optimis yang kita lihat dari Kaleb dan Yosua adalah percaya bahwa Tuhanlah yang memimpin. Kita lihat di dalam Ulangan yang ayat yang ke-30 sampai 31 tadi. Dikatakan, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu, dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya. Sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Bapak Ibu, pengalimatan ini cukup menjawab pertanyaan kita, mengapa kita harus optimis? Karena Tuhan yang memimpin kita. Bahkan Tuhan dengan jelas melalui hambanya di dalam kitab Ulangan mengatakan, Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dari ke-12 pengintai yang diutus Musa untuk mengamati negeri Kanaan yang dijanjikan Tuhan bagi bangsa Israel. Ternyata 10 pengintai. Dari 10 pengintai itu memberi laporan bahwa kondisi negeri tersebut begitu menakutkan. Sehingga hal itu membuat lemah hati seluruh bangsa Israel yang mendengarnya. Baliknya, Yosua dan Kaleb dengan sangat optimis melaporkan hal-hal yang luar biasa tentang negeri yang akan mereka masuki tersebut. Di dalam kitab Bilangan 14 ayat 7 sampai 9 mengatakan, ya. Dan berkata kepada segenap umat Israel, maksudnya Yosua, ya. Dari ayat 6, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefone termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah luar biasa baiknya. Bapak Ibu, luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Dan akan berikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita akan telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan yang menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Jelas sekali Bapak Ibu. Bahwa Tuhan yang memimpin mereka. Di dalam kitab Bilangan dikatakan bahwa negeri yang mereka intai itu baik, luar biasa baiknya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan.
Dalam Ulangan 1 ayat 30 tadi dikatakan, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya. Sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai tiba ke tempat itu. Bapak Ibu, orang optimis melihat melalui sudut pandang ilahi. Sekali lagi, orang optimis melihat apa yang di depan matanya, persoalan apa yang di hadapannya dari sudut pandang ilahi. Karena untuk melihat persoalan tidak cukup hanya dengan sudut pandang manusia. Kita perlu melihat sudut pandang Tuhan juga. Itu yang dilakukan dan dialami oleh Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb tidak melihat satu masalah yang besar di sana. Dia melihat janji Allah. Dia melihat penyertaan Allah. Bahwa Tuhan akan menjanjikan tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan Tuhan akan menuntun mereka sampai mereka ada di tempat itu. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Yosua dan Kaleb melihat fakta dengan iman kepada Allah. Sementara 10 orang lainnya melihat fakta dengan keberadaan diri mereka sendiri tanpa menaruh percaya kepada Allah. Mereka selalu melihat bahwa persoalan yang mereka hadapi itu besar. Tidak melihat Tuhan yang bekerja atas kehidupan mereka. Padahal selama ini bangsa Israel keluar dari Mesir, melewati padang gurun. Dalam situasi apapun Tuhan selalu beserta. Sungguh Allah yang luar biasa. Tak henti-hentinya Tuhan menjaga melindungi bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, ada seorang hamba Tuhan. Dia seorang gembala sidang dari Tabernacle Broker di New York. Bernama Jim dan Carol Kimbola. Ini adalah sepasang suami istri. Bapak Ibu, dalam pelayanannya mereka menghadapi situasi yang sulit. Bukan karena tidak bisa makan. Tetapi dia merasakan bagaimana dia kehilangan seorang anak. Seorang anak gadisnya, anak perempuannya. Saat itu jauh dari Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara dialami seorang hamba Tuhan. Kalau salah satu anaknya meninggalkan Tuhan. Pasti kondisi yang sulit. Bukan hanya tekanan mental, tetapi orang-orang di sekitarnya pun mungkin memiliki pemikiran-pemikiran yang buruk terhadap hamba Tuhan ini. Meskipun hatinya terluka, tapi Jim dan Carol ini tidak meninggalkan Tuhan. Jim dan Carol tetap melayani pekerjaan Tuhan. Mereka berkhotbah dan melayani jemaat yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Carol dan Jim ini adalah orang yang menulis lagu. Carol sendiri yang menulis lagu berjudul Dia Selalu Setia. Banyak orang beranggapan bahwa lagu ini diciptakannya ketika anaknya sudah kembali kepada Tuhan bertobat. Tidak Bapak Ibu. Lagu ini diciptakan dia ketika dia kehilangan anaknya. Dia mengatakan bahwa di dalam lagunya dia selalu setia. Tuhan selalu setia. Dia memiliki pengharapan bahwa di tengah-tengah penderitaannya dia terus percaya bahwa Tuhan menyertainya. Dan di dalam lirik lagu itu ada kalimat, menangkan jiwaku dan berulang kali menguatkanku.
Lirik ini ditulis saat itu dia mengalami situasi yang berat. Tetapi dia terus melangkah. Dan melalui pengharapannya dia yakin akhirnya anaknya bertobat. Kenapa dia meyakini bahwa Yesus selalu setia? Dan dia punya pengharapan bahwa anaknya akan kembali kepada Tuhan. Dan itu terjadi. Beberapa waktu kemudian saat Krisi pulang ke rumah, ia berlutut di hadapan orang tuanya. Dia menyadari kesalahannya dan bertobat. Carol dan istrinya percaya bahwa kesetiaan Allah tidak hanya akan tampak, tetapi terbukti. Tidak tampak bagi keluarganya saja, tetapi orang-orang di sekelilingnya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana dengan diri kita saat ini? Apakah kita percaya dalam situasi yang sulit ini, penyertaan Tuhan terjadi atas hidup kita? Bahwa Allah terus memimpin kita. Tuhan menolong kita. Tidak mudah mungkin dalam situasi saat ini. Situasi yang tidak gampang bukan hanya ekonomi, relasi. Itu memberikan kita, kadang-kadang kita bisa pesimis dalam menghadapinya. Kita bisa menjadi orang yang putus asa. Tetapi hari ini kita belajar dari Yosua dan Kaleb. Ketika mereka menghadapi permasalahan besar, ketika mereka ada di pintu masuk menuju tanah perjanjian, mereka percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dan saat itu, mereka yakin benar. Oleh karenanya, dalam firman Tuhan ini, Yosua dan Kaleb tidak pernah mengeluh. Yosua dan Kaleb memiliki keberanian. Dan Yosua dan Kaleb percaya bahwa Tuhan memimpin hidupnya. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita menjadi orang-orang yang optimis? Tidak mengeluh. Berani menghadapi situasi ini. Dan terus percaya bahwa penyertaan dan pimpinan Tuhan terjadi atas hidup kita? Mari kita akan bersama-sama tundukkan kepala kita. Kita katakan, ku yakin.
Sungguh benar Tuhan, kami percaya kepada Tuhan kami yang hidup di dalam Yesus Kristus yang senantiasa memimpin kehidupan kami. Hari ini kami boleh belajar menjadi orang yang optimis menjalani hari kami. Karena kami percaya Tuhan memimpin hidup kami. Ketika kami percaya Tuhan memimpin hidup kami punya keberanian untuk melangkah. Kami tidak akan mengeluh di dalam kehidupan kami. Karena Tuhan beserta dengan kami. Berkati firman yang sudah kami dengar menjadi bagian kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman Tuhan. Urapi dan pakai dimanapun hamba-Mu berada. Saat ini Tuhan kami menyerahkan keberadaan kami masing-masing. Untuk Allah yang mengetahui pergumulan kami. Untuk Allah yang mengetahui apa yang menjadi kondisi kami. Saat ini kami menyerahkan hidup kami. Dan kami percaya kami melangkah bersama dengan Tuhan. Kami punya sikap yang optimis, berani melangkah. Tidak mengeluh dan percaya bahwa Tuhan memimpin kehidupan kami. Berkati hari-hari kami Tuhan. Menjelang kami akan memasuki di hari-hari ke depan bersama dengan saudara-saudara kami dimanapun kami berada. Karena kami percaya Engkau memberkati bangsa kami. Kami tetap berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Tuhan tolong. Biarlah bangsa kami boleh terlepas dari badai COVID-19. Kami percaya pemerintahan kami memberikan hikmat dari pemerintahan pusat sampai daerah. Berkoordinasi Tuhan untuk mengatasi penyebaran virus ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk vaksinasi yang terus digencarkan. Secara khusus untuk anak-anak kami bersyukur Tuhan. Biarlah ini tercapai Tuhan. Sehingga di lindungan kami Tuhan di bulan-bulan ke depan. Kami boleh menikmati kehidupan sebagaimana dia kala kami bisa beraktivitas dengan baik ya Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan ketidakpastian ini. Kami percaya Tuhan memberkati dunia ini, Tuhan memberkati bangsa kami, dan umat Tuhan tetap berjalan bersama dengan Engkau. Kami menyerahkan kehidupan kami, kalau sebentar kami akan berpisah, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan memberkati ibadah minggu kami hari ini. Dan kami menyerahkan Tuhan, setiap kami masing-masing tanpa kecuali. Dimanapun kami berada, kami percaya berkat Tuhan tercurah. Di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam studi kami, di dalam masa depan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan menerima berkat daripada-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia di dalam Allah Bapa, cinta kasih dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan daripada Roh Kudus senantiasa hadir di dalam kehidupan kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Bapak terima kasih bersama-sama. Terima